satu akan mendongeng sebuah cerita yang berjudul Sang Kuryang. Kenalkan, nama saya Yusak Alvino dari kelas 10 MIPA 3 absen 35. Halo, perkenalkan nama saya Audrey Fitri Karisa, absen 6 dari kelas 10 MIPA 3. Nama saya Jatika Husniawati dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen saya 10. Perkenalkan, nama saya Ajeng Jamangestu, saya absen nomor 2, saya dari kelas 10 MIPA 3. Sang Kuryang. Prabu Galuga adalah seorang raja yang suka berburu. Biasanya ia ditemani seekor anjing istana jelmaan dewa. Pada suatu hari, Baginda berburu ke hutan dengan serombongan pengawal. Tapi, hampir seharian ia tidak mendapat seekor binatang sekalipun. Setiap kali membidikan anak panahnya selalu meleset, tak pernah mengenai sasaran. Ada apa ini? Kenapa anak panahku tak pernah mengenai sasaran? Sang Prabu bertanya heran dalam hatinya. Sang Prabu kesal sekali karena tak dapat dengan buruan. Suatu ketika ia pergi ke semak belukar. Di sana ia membuang air kecil yang ditahannya sejak tadi. Air seni Prabu Galuga tersisa dan menggenang di cekungan tempurung kelapa yang terletak di bawah rimbunan. Di hutan itu ada seekor babi hutan jelmaan bidadari yang harus menjalani hukuman di dunia. Babi hutan itu bernama Celeng Wayuyang. Saat itu musim kemarau yang panas. Setelah Baginda dan rombongannya meninggalkan tempat itu, datanglah Celeng Wayuyang yang merasa kehausan. Ia menjilati air seni Baginda yang ada di cekungan tempurung kelapa. Atas kehendak dewata, babi betina itu hamil. 9 bulan kemudian, babi itu melahirkan seorang manusia perempuan. Pada saat itu, Prabu Galuga kebetulan tengah berburu pula di tempat yang sama seperti 9 bulan yang lalu. Prabu Galuga merasa heran mendengar tangisan bayi di tengah hutan. Makin lama, suara tangisan bayi itu makin keras. Prabu Galuga seperti ditarik kekuatan gaib, sepasang kakinya melangkah ke arah sang bayi. Tentu saja Celeng Wayuyang ketakutan dan segera melarikan diri. Seorang bayi, pekik sang Prabu saat mengetahui ada sosok bayi tergeletak di dalam hutan. Prabu Galuga segera menggendong bayi itu kemudian dibawa ke istana. Diambil anak dan diberi nama Nyi Dayang Sumbi. 17 tahun kemudian, gadis kecil itu telah tumbuh menjadi seorang darah cantik jelita. Kecantikan Nyi Dayang Sumbi terkenal sampai ke negara tetangga. Hampir setiap pekan datang lamaran. Namun Nyi Dayang Sumbi selalu menolaknya. Sang Prabu menjadi marah sekali. Sumbi, hanya ada 2 pilihan bagimu. Mau menikah atau keasingkan kau di tepi hutan. Karena gadis itu tetap tidak mau menikah, maka ia diasingkan ke tepi hutan. Ia dibuatkan danau di tepi hutan. Teman sehari-harinya hanya seekor anjing bernama Si Tumang. Anjing jelmaan dewa. Pekerjaannya sehari-hari adalah menenun kain. Pada suatu hari, ketika sedang menenun, salah satu tongkatnya jatuh ke bawah danau. Ia merasa malas untuk turun ke bawah, maka ia mengucapkan kata-kata, "Siapa yang mau mengambil tongkatku, ia akan kujadikan suamiku." Tak disangka, si Umang naik ke atas sambil membawa tongkat itu. Kiranya ingin mendengar perkataan Nyi Dayang Sumbi. Bukan main. Terkejutnya Nyi Dayang Sumbi melihat siapa yang naik pondok membawa tongkat. Dayang Sumbi hendak menolak kenyataan yang ada. Namun tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa. "Nyi Dayang Sumbi, kau adalah keturunan bidadari. Bidadari pantang menjilat ludah sendiri. Lagi pula, si Tumang memang jodohmu. Sesungguhnya anjing itu adalah jelmaan dewa." Terpaksa Nyi Dayang Sumbi harus bersuamikan seekor anjing, walaupun anjing itu jelmaan dewa. Hari berlalu. Dayang Sumbi dikaruniai seorang bayi laki-laki yang tampan. Bayi itu diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ia diberi nama Sang Kuryang. Tak terasa, 7 tahun berlalu, Sang Kuryang kecil sudah pandai berburu binatang bersama si Tumang. Sang Kuryang tak pernah tahu, tak pernah menyadari kalau si Tumang adalah ayahnya sendiri. Sebab Dayang Sumbi tidak pernah bercerita siapa sesungguhnya si Tumang itu. Pada suatu hari, Sang
berburu ke hutan bersama si Tumang. Namun, sudah sekian lama mereka tidak menemukan seekor hewan pun. Suatu ketika, sang kuryang melihat babi hutan besar sekali. Ia mencabut anak panah, membidik tempat ke arah si babi itu. Namun, sebelum anak panah itu dilepas, si babi hutan keburu lari, menyelinap ke dalam semak belukar. Tumang diperintah mengejar namun tidak mau. Sang kuryang jadi marah. Kini ia mengarahkan bidikan panahnya ke arah si Tumang. Tembakan arah panahnya tempat mengenai paruh si Tumang. Si Tumang menjerit keras, kemudian tubuhnya ambruk ke tanah. Sang kuryang menyembelih anjing itu, mengambil bagian-bagian daging yang paling enak dan hatinya. Daging dan hati anjing itu dibungkus dan dibawanya pulang. Hati dan daging itu dimasak dengan lezat oleh Nyi Dayang Sumbi dan dimakan bersama dengan sang kuryang. Selesai makan, Dayang Sumbi mencari si Tumang. "Sang kuryang, kemana si Tumang?" Sang kuryang menjawab, "Bu, anjing itu tadi kusuruh menyerang babi hutan, malah diam saja. Akhirnya, dialah yang kupanah dan kuambil daging dan hatinya." "Apa?" Peki Dayang Sumbi kaget. Sepasang mata Nyi Dayang Sumbi merah menyala, pertanda marah. Ia mengambil benda seenaknya, dipukulnya anak itu dengan entong. Sang kuryang menjerit kesakitan. Ia diusir dari rumah. Ibunya tega berbuat sekejam itu, diiringi hujan deras dan petir, menyambar di langit. Sang kuryang berlari tak tentu arah. Sang kuryang bertekad tidak akan kembali ke rumah. Ia mengembara dan tentu arah sampai akhirnya bertemu dengan seorang perpati sakti. Ia diangkat sebagai murid terkasih. Semua ilmu kesaktian pertapa itu diwariskan kepada sang kuryang. 12 tahun kemudian, ia sudah menjadi pemuda dewasa, wajahnya tampan, tubuhnya gagah perkasa. Setelah selesai masa bergurunya, ia pergi mengembara. Dalam pengembaraannya, ia sering beradu kesaktian dengan para pendekar. Apabila ia kalah dalam satu pertarungan, maka tak segan-segan ia berburu kepada orang yang mengalahkannya, sehingga semakin lama ilmunya semakin tinggi. Pada suatu ketika, dalam petualangannya ia berkelahi dengan Raja Jin dan mengalahkan Raja Jin tersebut sehingga tunduk, takluk, dan bersedia diperintah apa saja oleh sang kuryang. Raja Jin berjanji, "Suatu ketika saya akan membantu Tuan." "Bagaimana cara memanggilmu?" tanya sang kuryang. "Sebut nama hamba dan hentakkan kaki Tuan 3 kali ke bumi. Maka hamba akan datang bersama pasukan hamba." "Baiklah kalau begitu." Ia terus mengembara di pinggir sebuah hutan dan bertemu dengan seorang gadis cantik. Keduanya berkenalan dan sama-sama jatuh cinta. Pada suatu hari, ketika mereka sedang bercengkrama, si gadis mencari kutu di kepala sang kuryang. Tiba-tiba si gadis terkejut melihat luka di kepala kekasihnya. Ia menanyakan sebab-sebab terjadinya luka itu. Sang kuryang menceritakan apa adanya. "Kalau begitu, kau adalah sang kuryang anakku sendiri." Peki gadis itu yang tak lain adalah Dayang Sumbi, keturunan bidadari yang tetap awet muda. "Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri," kata Dayang Sumbi. Sang kuryang tak percaya dan terus mendesak agar Dayang Sumbi mau jadi istrinya. Dayang Sumbi minta dibuatkan telaga dan perahu di puncak gunung. Harus selesai dalam waktu semalam. Sang kuryang menyanggupi. Dibantu para jin, ia membuat telaga. Namun Dayang Sumbi membuat muslihat tengah malam. Ia menyembunyikan lesung hingga ayam berkokok. Para penduduk ikut terbangun dan segera menumbuk padi. Para jin yang membantu sang kuryang mengira hari sudah hampir pagi.
Mereka menghentikan pekerjaannya membuat telaga yang belum selesai. Sang Kuryang marah. Pemuda sakti ini menendang perahu yang dibuatnya. Ketika terlungkup ke bumi, perahu itu berubah menjadi sebuah gunung. Sesudah itu, ia mendekat ke arah Dayang Sumbi. Aku tak peduli, apapun yang terjadi kau harus menjadi istriku. Sang Kuryang, sadarlah, kau adalah anakku sendiri. Pekik Dayang Sumbi sembari berlari menjauh. Sang Kuryang datang mengejar. Biar! Tiba-tiba terdengar suara ledakan dahsyat. Tubuh Dayang Sumbi lenyap tanpa bekas. Sang Kuryang berteriak-teriak seperti orang gila. Konon, Nyi Dayang Sumbi diselamatkan oleh para dewa. Bagaimanapun, para dewa tidak mengizinkan seorang anak mengawini ibunya sendiri. Ia dijadikan ratu makhluk halus di Laut Selatan dan masyarakat mengenalnya sebagai Nyi Roro Kidul. Sementara itu, perahu yang ditendang Sang Kuryang lama-lama berubah menjadi bukit dan kemudian menjadi gunung yang besar. Gunung itu hingga dinamakan Gunung Tangkuban Perahu. Demikianlah kisah asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Sekian cerita dari Sang Kuryang. Semoga teman-teman bisa terhibur. Wassalamualaikum